Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu data dan kita akan mengubah data ke dalam bentuk tabel. Ini ada pada materi penyajian data di kelas 7 semester 2. Oke teman-teman, langsung saja. Sebelum kita belajar tentang cara membuat tabel dari suatu data, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu yang dimaksud dengan data. Tahukah kamu apa itu data? Jadi, data itu adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Nah, ada 3 cara untuk kita dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah wawancara. Jadi wawancara itu adalah mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Dan yang kedua adalah kuesioner. Mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Dan yang terakhir, cara yang ketiga adalah dengan observasi. Artinya kita mengamati objek atau kejadian. Nah, contoh pertama dalam menyajikan data dalam bentuk tabel. Pertama diketahui data nilai ulangan harian 20 siswa kelas 7 adalah sebagai berikut. Jadi, yang di bawah ini adalah nilai ulangan harian 20 siswa di kelas 7. Kita akan ubah dalam bentuk tabel. Langkah yang pertama, kalian buat dulu 2 kolom seperti ini. Sebelah kiri kolomnya adalah kolom untuk nilai, sebelah kanan adalah kolom untuk jumlah. Sebelah kiri nilai dan sebelah kanan jumlah. Nah, untuk nilai, kalian tinggal masukkan nilai yang paling terkecil ke yang terbesar. Boleh juga dari yang terbesar ke yang terkecil, tapi harus berurutan ya. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Nah, selanjutnya kita hitung saja 55 ada berapa jumlahnya. Kita lihat di data yang di sebelah kiri ini. 55 ada 2, 1, 2. Tinggal kita pindahkan di sini, kita tulis 2. Kemudian 60 kita hitung lagi, 60 ada berapa? 60 juga ada 2, 1, 2. Kita tulis lagi di sini 2. Selanjutnya 65 ada 3, tulis 3 di sini. Kemudian 70 ada 2, tulis 2 di sini. Selanjutnya 75 ada 4, kita tulis 4 di sini. Dan kemudian 80 ada 3, tulis 3 di sini. 85 ada 2. Dan yang terakhir 90 ada 2. Jadi cukup mudah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini dinamakan tabel baris dan kolom. Kemudian contoh kedua, datanya berbeda dari data yang tadi. Kalau tadi datanya satu persatu, ini langsung diberinya data dengan jumlah tertentu. Diketahui data jumlah siswa di SMP Pelita adalah sebagai berikut. Kelas 7, jumlah siswa laki-laki 15 siswa dan perempuan 13 siswa. Kemudian kelas 8, jumlah siswa laki-laki 16 siswa dan perempuan ada 11 siswa. Dan kelas 9, jumlah siswa laki-laki 12 siswa dan perempuan 12 siswa. Nah, ini datanya langsung diberikannya sejumlah siswa. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, untuk data yang seperti ini biasanya kita menggunakan tabelnya yang seperti ini. Nah, lihat, perhatikan di bagian jenis kelamin dan kelas. Maksudnya, jenis kelamin ini arahnya ke kanan. Jadi dia di sini jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian kelas ini nanti akan ke bawah. Arahnya ke bawah. Jadi ada kelas berapa? 7, 8, 9 seperti ini nanti.
Nah, jadi kelasnya kelas 7, 8, 9 dan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Kelas 7 laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa. Kelas 7 laki-laki 15 dan perempuan ada 13. Kemudian lanjut untuk kelas 8 kita masukkan laki-laki ada 16 dan perempuan ada 11. Lanjut lagi untuk kelas 9, laki-laki ada 12 dan perempuan juga 12. Nah, untuk bentuk tabel yang seperti ini dinamakan dengan tabel kontingensi. Lanjut untuk contoh yang ketiga. Nah, di contoh ini kita menggunakan data nilai ulangan matematika 20 siswa kelas 7. Hampir sama dengan data ulangan pada contoh yang pertama. Ada 20 siswa. Nah, ini juga menggunakan dua kolom. Sebelah kiri nilai dan sebelah kanan jumlah. Tapi ada yang berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Berbedanya di sini. Nilainya itu dibuat interval. Kalau yang tadi, contoh yang pertama tadi nilainya dibuat satu persatu. Mulai dari 55, 60, 65, 70. Tapi kalau di contoh yang ketiga ini, nilainya dalam bentuk interval. Interval itu maksudnya jangkauan dari suatu nilai ke nilai tertentu. Yang ini lihat 51 sampai 60. 61 sampai 70. Nah, untuk jangkauannya itu harus sama dari satu baris ke baris yang lain. Jadi misalnya ini 51 sampai 60, yang ini juga 61 sampai 70, jangkauannya harus sama. Kalau di sini 51 sampai 60, di sini tidak boleh 61 sampai 65 misalnya, atau 61 sampai 63, tidak boleh. Jadi jangkauannya atau intervalnya harus sama. Lihat, untuk yang nilai terkecil sampai nilai yang terbesar itu harus mencangkup seluruh dari data yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada data yang tertinggal yang tidak bisa dimasukkan ke sini. Ya, 52 kecil, yang paling kecil bisa kita masukkan di sini. Yang paling besar 95 bisa kita masukkan di sini. Jadi tidak boleh ada data yang tertinggal, semuanya harus masuk di sini. Langsung saja 51 sampai 60 kita tinggal hitung di sini ada berapa jumlahnya. Nah, ternyata ada 2. 52 dan 55 yang masuk di jangkauan 51 dan sampai 60. Kemudian selanjutnya 61 sampai 70 ada 4 data. Kemudian lagi 71 sampai 80 ada 7 data nilai yang masuk ke dalam jangkauan ini. Dan yang selanjutnya 81 sampai 90 ada 5 datanya. Dan yang terakhir 91 sampai 100 ada 2. Setelah kita hitung jumlahnya ini harus berjumlah 20. Kalau jumlahnya sama 20 berarti seluruh data ini sudah masuk ke dalam tabel. Dan perhitungan kita ini kemungkinan besar benar. Nah, tabel yang seperti ini namanya tabel distribusi frekuensi. Oke teman-teman, itulah tadi menyajikan data dalam bentuk tabel. Semoga berguna untuk kalian yang sedang belajar penyajian data atau membutuhkannya untuk yang lainnya. Sekian video kita pada kali ini. Jangan lupa di like video kita dan jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.